saya percaya pasti semua dalam keadaan baik-baik, amin. Coba sapa kiri kanan, bilang, katakan kiri kananmu yang ada di rumah, suamimu, istrimu, anak-anakmu, bilang berbahagia karena Tuhan baik. Haleluya. Mari sama-sama kasih tepuk tangan buat Tuhan, kita memuji Tuhan ya. Segala puji hanya bagi nama Tuhan Yesus, sebab Dia layak dipuji. Dia yang naik ke surga untuk menjadikan tempat bagi setiap kita, karena Dia Raja. Haleluya. Semua katakan, bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidup. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari agungkan Dia. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, betapa Kau Tuhan Rajaku. Mari tetap bertepuk tangan buat Allah kita. Kita lulukan Raja kita yang bangkit dan hidup. Haleluya. Sama-sama katakan sekali lagi. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatan, mazmur dan keselamatanmu, Dia penolongku yang beri. Katakan, Kau yang kita, Allah yang hidup. Haleluya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud. Haleluya. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Dia layak terima pujian kita. Mari naikkan pujianmu hanya bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Firman, terangilah setiap jalan hidup.
hidup kami. Amin. Bersama katakan, firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semuanya hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Come on, lebih lagi bagi Tuhan, come on. Haleluya. Kebenaran Tuhan yang membebaskan kita. Sama-sama katakan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Amin. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Oh, haleluya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya hanya Engkau Tuhan yang ada dalam hidup kami. Kemenangan pasti terjadi bagi setiap kami, karena kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Mari jemaat Tuhan yang di rumah sama-sama katakan, hanya di dalam nama. Amin. Dia pengharapan kita. Haleluya. Di sepanjang hidupku. Oh, hanya ada kuasa Tuhan. Oh, bagiku semua sama-sama, come on. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Oh, hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Haleluya. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah penolong, Dialah segala-galanya dalam hidup kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Tuhan yang selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Yang kami percaya bahwa karena kasih Tuhanlah, karena pertolongan Tuhanlah, maka kami boleh ada sampai saat ini sebagaimana kami ada. Kami sehat, kami kuat, kami masih bisa dapat menghirup udara segar. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu, naikkan pujian ini.
Haleluya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Bolehkah kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita? Katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah kemuliaanku. Ku percaya padamu. Semua Tuhan katakan, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ini mulut kami memuji-Mu Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas
Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari sama-sama katakan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan yes Lord segenap hatiku. Layaklah yes Lord. Amin, amin, amin. Disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, pada kesempatan Encounter Night kali ini, saya percaya pujian penyembahan membuat kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan saya percaya Tuhan mendengar teriakan orang-orang yang berseru kepadanya. Karena itu saudara, saya ingin sebelum kita berdoa bersama, saya ingin share sedikit firman mengenai Bartimeus. Dalam Markus pasal yang ke-10, saudara, pada ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52, saudara bisa membaca dan menemukan kisah Bartimeus. Saya persingkat saudara, ini adalah mujizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia masuk ke Yerusalem, dielu-elukan, lalu dia mulai direncanakan untuk dibunuh oleh orang Farisi, saudara. Ini adalah mujizat terakhir yang dia lakukan di kitab Markus. Karena itu pasti ini memiliki satu makna yang penting untuk kita pahami. Bukan hanya sebatas mujizat, tapi ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Dan saudara, pada zaman itu, pengemis itu orang-orang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Hanya beban, saudara. Fakta bahwa Markus memberikan nama kepada pengemis ini Bartimeus menunjukkan Markus ingin menaikkan derajat Bartimeus. Bartimeus dengar, karena dia buta, tapi dia dengar ada seorang yang luar biasa, seorang nabi yang dahsyat, yang sanggup melakukan mujizat, yang dikatakan bahwa dia adalah Mesias. Saudara, begitu banyak orang berkerumun, ya, mereka mengantar Yesus, ya, mereka mengeluh-elukan Yesus, yang padahal kalau saudara baca beberapa pasal setelah itu, mereka jugalah yang berteriak salibkan Yesus. Di tengah kerumunan itu, saudara, Bartimeus duduk di pinggir jalan. Karena pada saat itu memasuki hari raya, itu jalan yang ramai, orang datang, dan pengemis hidup berdasarkan belas kasihan orang lain. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau saudara perhatikan, title Yesus anak Daud di kitab Markus hanya ada di kisah ini, saudara. Ya. Menandakan apa? Bartimeus tahu ini nabi bukan sembarangan. Dia adalah Mesias yang dijanjikan dari kitab Perjanjian Lama. Dan saya yakin mungkin Bartimeus membaca dalam kitab Yesaya bahwa Mesias adalah dia yang sanggup mencelikkan mata orang buta, yang menunjukkan jalan bagi mereka yang tidak tahu jalan, saudara. Tetapi Yesus nggak mendengar. Mungkin karena hiruk pikuk, karena keramaian, saudara. Dan saudara, ketika dia berteriak semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, saudara. Orang-orang di sekitarnya menyuruh dia diam, ya. Kamu jangan teriak, ya. Yesus, sekali Yesus nggak mau ketemu kamu. Udah, kamu diam aja. Tapi semakin dia disuruh diam, semakin dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara,
Di tengah-tengah kesulitan, kesakitan kita, saudara, teriakan kita, Yesus tidak pura-pura gak dengar. Enggak. Jangan kita pikir, kayaknya Yesus gak dengar doa saya. Kayaknya Tuhan Bapa di sorga gak mendengar kesakitan saya. Tidak. Kalau sampai hari ini Tuhan masih izinkan kita masih bisa berdoa, memuji, menyembah Tuhan, saudara, di tengah kesakitan kita, bukan karena dia nggak mau menyembuhkan, saudara, ya, karena dia adalah penyembuh, sang tabib yang ajaib itu. Tapi kalau sampai hari ini Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan yang lain, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Ketika Bartimeus berteriak ketiga kalinya, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Tuhan menoleh. Saudara, ini adalah Yesus sudah siap untuk disalibkan. Dia siap masuk ke Yerusalem. Tetapi dia ingat bahwa anak manusia datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus berkata, panggillah dia. Perhatikan saudara, pada ayat yang ke-49. Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Kata panggil. Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Dalam satu ayat ada 3 kali kata memanggil, phoneo, bahasa Yunaninya, saudara. Ini penting, saudara. Kenapa? Karena mujizat Bartimeus akan dikaitkan dengan pemuritan, dengan jalan salib yang Tuhan minta setiap kita ikuti. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, pikul salibmu, sangkal dirimu, ikutilah aku. Di ayat ini, Yesus memanggil Bartimeus. Mungkin Yesus nggak memanggil Bartimeus sebagaimana dia memanggil para ke-12 rasul. Lebih keren ya, mungkin dipanggil ya, ikutlah aku akan menjadikan kau penjala manusia. Enggak, tapi Yesus hanya panggil dia. Sebagaimana kita, saudara, hari ini yang sakit, Tuhan panggil saudara, panggil. Lalu Tuhan memberikan satu pertanyaan yang luar biasa penting. Apa yang engkau inginkan aku lakukan, saudara? Ya. Ayat yang ke-50, yang 51, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Dan Bartimeus berkata, aku ingin melihat Tuhan. Saudara, ada beberapa mujizat orang buta yang Tuhan sembuhkan, difokuskan kepada metodenya. Tuhan bisa membuat lumpur dari ludahnya, saudara. Ya, lalu tapi di kisah ini nggak terlalu fokus kepada bagaimana cara Tuhan menyembuhkan. Intinya adalah Yesus hanya berkata, pergilah, imanmu menyelamatkan engkau. Dan pada saat itu juga Bartimeus melihat. Saudara, penekanannya pada malam hari ini adalah begini. Bartimeus menjawab panggilan Yesus. Dan di ayat 52, Bartimeus berkata begini, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Jangan lupa, ketika Bartimeus dipanggil Tuhan, dia adalah seorang pengemis. Pengemis memiliki jubah, saudara, yang dipakai pada siang hari agar orang-orang melempar uang ke jubahnya. Dan pada malam hari, jubah itulah yang menghangatkan tubuhnya, saudara. Tapi ketika Bartimeus menjawab panggilan Tuhan, apa yang dia lakukan? Pada ayat yang ke-50, ia menanggalkan jubahnya. Lalu ia segera pergi mendapatkan Yesus. Ini gak kebetulan, saudara. Kenapa? Karena pada pasal yang sama, saudara, di ayat yang ke-20, saudara, ya, Yesus berkata begini, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang, tapi Yesus berkata begini, anak-anakku, alangkah sukar yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Apa artinya? Apakah arti Tuhan anti kekayaan? Bukan. Tetapi hati-hati, jangan sampai apa yang kita miliki itu menghambat pengenalan kita akan Tuhan. Jangan sampai hati kita terikat dengan mamon, hati kita terikat dengan kekayaan sampai kita susah mengikut Tuhan. Bartimeus yang hanya seorang miskin, dia berani melepaskan satu-satunya yang saat itu menjadi barangnya kenyamanan dia. Bagaimana dia mencari uang dengan jubah itu sebagai seorang pengemis. Tapi dia tanggalkan. Dia ikut Yesus. Bahkan setelah dia sembuh, dia ikut Yesus. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, saudara, hari ini kita berdoa untuk kesembuhan, kita berdoa untuk mujizat. Tetapi poin yang lebih penting adalah, saudara, apakah kita disembuhkan atau tidak? Maukah kita mengikut Tuhan dalam perjalanan hidup kita?
Mau kita menanggalkan hal-hal yang tidak berkenan, yang mengikat kehidupan kita, agar kita bisa menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan. Jangan sampai kita menjadi 9 orang kusta yang disembuhkan lalu dia pergi tanpa tahu terima kasih, lalu dia menghidupi kehidupannya selesai. Hanya ada 1 orang yang kembali kepada Tuhan. Saudara, perkataan itu, saudara, apa yang kau kehendaki aku berbuat bagimu? Kalau hari ini Yesus berkata hal yang demikian kepada saudara dan saya, apa yang ingin kita jawab? Yesus tahu apa yang kita butuhkan, tapi dia ingin tahu apakah engkau tahu betul-betul apa yang engkau inginkan. Kenapa? Karena perkataan itu dikatakan juga kepada muridnya, saudara. Ya, jadi mujizat Bartimeus itu bukan hanya semata-mata soal mujizat, tapi soal panggilan pemuritan, soal esensi dan soal tujuan kehidupan, saudara. Perhatikan dalam ayat yang ke-36. Ketika Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus, dia berkata begini, "Guru, kami ingin kau mengabulkan permintaan kami." Ini kan sama seperti Bartimeus. "Tuhan, saya ingin minta satu permohonan." Lalu Yesus bertanya hal yang sama kepada Yohanes dan Yakobus. Jawab Yesus, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Sayangnya pertanyaan mereka egosentris. Apa yang mereka inginkan hanya untuk memuaskan diri mereka sendiri. Mereka berkata begini, "Tuhan, nanti kelak dalam kemuliaan-Mu, aku mau duduk sebelah kanan dan sebelah kiri." Mereka ingin status, mereka ingin kehormatan. Yesus berkata, "Aku gak bisa kasih itu karena hanya Bapa yang kasih. Tetapi cawanku engkau akan minum." Saudara, hari ini pikir baik-baik. Kalau Tuhan berkata dalam kehidupan kita, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Berkatkah? Sebatas mujizatkah? Sebatas kesembuhankah? Atau kita mau berkata begini, "Tuhan, aku ingin mengikut Tuhan seumur hidupku. Tuhan, beri aku kekuatan untuk bisa menyertai Tuhan sampai akhir hayat. Tuhan, beri aku kekuatan di tengah kesakitan, di tengah kekurangan, di tengah penderitaan. Aku ingin setia memegang nama Tuhan." Saudara, jangan sampai kita menjadi seperti anak-anak Zebedeus ini. Mereka betul murid Tuhan, tapi mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita jadi seperti Bartimeus. Saudara, sebelum kita berdoa malam hari ini, mari kita renungkan kebenaran firman. Setelah kita disembuhkan, setelah kita mengalami mujizat Tuhan, maukah kita mengikut Tuhan seumur hidup kita? Maukah kita melepaskan keterikatan kita yang menjadi kenyamanan kita untuk bisa mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, saudara? Kedepan hari-hari tidak semakin mudah. Saya percaya Tuhan, kalau Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, Dia akan beserta kita. Tapi mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, maukah kita berjalan mengikut Tuhan sampai menuju salib? Mari saudara kita berdoa. Angkat tanganmu di rumah masing-masing. Kita sembah Tuhan. Oh ralaba shiki dia ralaba kata ya bashike dia ralaba kata ya ralaba shike dia ralaba laba. Kiralaba kata ya bashike dia ralaba kata ya ralaba shike dia ralaba shiki dia ralaba ralaba. Bapak, hamba berdoa malam hari ini Tuhan, untuk setiap saudara-saudara Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, kelemahan fisik Tuhan, mungkin juga emosi di hati Tuhan Yesus, atau kami merasa sedang jauh dari Tuhan. Hamba berdoa malam hari ini kami berteriak seperti Bartimeus, "Tuhan, anak Daud, Jesus son of David, kasihanilah kami Tuhan, jawablah doa kami Tuhan Yesus." Dan hamba berdoa Tuhan, yang memiliki kelemahan tubuh, yang memiliki kelemahan fisik, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus, penyakitmu telah ditanggung Tuhan, dan Tuhan sanggup menyembuhkan dengan sempurna dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa Tuhan, yang memiliki Tuhan, mungkin secara emosi hati ada kepahitan, ada sakit hati Tuhan, hamba berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang tidak punya iman, Tuhan bangkitkan imannya. Yang mungkin Tuhan semangatnya patah, Tuhan berikan semangat yang baru. Hamba berdoa pengharapan yang baru Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa khusus bagi mereka yang sedang jauh dari Tuhan malam hari ini. Mungkin mereka sedang melihat YouTube dan mereka mendengar firman ini, dan mereka merasa tersentuh oleh hadirat dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba berdoa, biar mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan malam hari ini. Dimanapun kau berada,
Hari ini adalah hari keselamatan. Jangan keraskan hatimu. Hari ini terima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Undang Yesus masuk dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yakinlah bahwa sejak hari ini Roh Kudus beserta dengan saudara sekalian. Dan Dia menjadi sahabatmu. Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Kemanapun kau pergi, tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Bapak, hamba berdoa Tuhan untuk setiap kami malam hari ini. Biarlah kami boleh meyakinkan diri kami. Kami akan mengikut Tuhan. Kami mau menyangkal diri, memikul salib seberapapun susahnya Tuhan. Di tengah penderitaan, resesi ekonomi, apapun yang terjadi Tuhan, iman kami tetap teguh memegang janji-janji-Mu Tuhan. Sekalipun kami diizinkan masuk lembah kekelaman, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan segenap umat-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami didengar. Sebab doa orang benar besar kuasanya. Kami dibenarkan oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan buat Gembala Sidang kami Pak Niko Nyotora Harjo. Bersama keluarga besar dan para wakil-wakil yang ada. Tuhan berkati para gembala-gembala seluruh gerejamu ya Tuhan, yang Tuhan percayakan. Berkati dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar semua para hamba-hambamu dalam keadaan sehat dan kuat dalam penyertaan Tuhan sempurna. Terima kasih kami berdoa buat gembala kami Bapak Samuel Gunawan. Bersama ibu dan keluarga besar, berkati Tuhan dalam pelayanannya, penggembalaannya. Bahkan setiap jemaat yang Tuhan percayakan. Biar semua terpelihara sempurna tubuh, roh dan jiwa mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah tanahnya, diberkatilah hasil buminya, diberkatilah masyarakatnya, diberkatilah semuanya aspek kehidupan di bangsa kami di negara Indonesia. Tuhan ambil kontrol, kendali dan semuanya dalam keadaan baik dan baik di dalam nama Yesus. Berkati kota Jakarta Tuhan di mana kami tinggal, berkati dan biarlah damai sejahtera memenuhi kota Jakarta, keamanan Tuhan memenuhi Jakarta dan biarlah Tuhan Yesus malaikat-malaikat menjagai kota Jakarta sehingga kota Jakarta penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keamanan, penuh dengan keharmonisan ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Terpujilah nama Tuhan, kami alaskan segala doa kami. Bahkan kami memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini. Diberkatilah kami semua untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Segala pujian dan hormat kemuliaan, Engkaulah Raja yang berkuasa di bumi di surga. Segala pujian
Haleluya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.